Quantumania, mantap. Mantap. Yeah. Mantap. Mantap. Tap. Yeah. Tap. And then you can just kind of do it in Quick. yeah, like Mantap. yes. Yes, Yeah. gotcha. Okay. Ant-Man and the Wasp: Quantumania kembali disutradarai oleh Peyton Reed. Filmnya kali ini cuma ditulis oleh satu orang, yaitu Jeff Loveness. Setelah menyelamatkan universe bersama Avengers, Scott Lang kali ini hanya mencoba hidup tenang dan hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk anaknya yang sudah remaja, yaitu Casey Lang. Sayangnya rasa penasaran dari Casey membawa Scott dan keluarganya terjebak di Quantum Realm atau dunia kuantum. Bersama Hope Van Dyne, Hank Pym, dan Janet Van Dyne, dia menjelajah dunia kuantum, tempat di mana mereka berinteraksi dengan makhluk yang aneh dan memulai petualangan yang melampaui batas yang mereka pikirkan. Menaruh ekspektasi tinggi buat Fase 4 MCU kemarin bagi saya adalah suatu kesalahan. Hal itu yang akhirnya membuat saya melempem buat bikin review film-film MCU di Fase 4 yang lainnya. Setelah Black Widow dan Shang-Chi and the Legends of the Ten Ring yang cukup oke menurut saya nggak lanjut review film-film MCU yang lainnya. Karena emang film-film tersebut nggak sesuai dengan ekspektasi saya atau emang filmnya nggak connect aja kepada saya. Rasa good dari film-film Marvel yang biasanya saya dapatkan di fase-fase sebelumnya, di Fase 4 kemarin tidak selalu saya dapatkan. Jujur hanya 1 atau 2 film saja yang kerasa good dan membekas di pikiran saya. Sisanya hanya sebatas oke aja, bahkan sampai ke level forgettable atau mudah dilupakan. Selain karena ekspektasi, tentunya Fase 4 kemarin sangat membuat saya capek. Awalnya saya sangat excited karena Marvel Studios akhirnya bikin TV series sendiri. Tapi lama-kelamaan saya rasa kita capek dan jenuh dengan banyaknya konten MCU di Fase 4 kemarin. Dan jarak antar kontennya pun sangat berdekatan, yang membuat kita mau nggak mau yang ngikutin seriesnya. Nggak ditonton takut kelewatan plot cerita, udah ditonton ternyata seriesnya nggak sepenting itu atau nggak semenarik itu. Saya nggak bilang series MCU jelek, hanya saja Fase 4 kemarin kuantitinya terlalu banyak saya rasa, dan kuantitinya nggak sebanding dengan kualitasnya. Ya intinya Fase 4 kemarin fase pembelajaran lah buat saya. Setelah Endgame, emang ekspektasi saya buat konten MCU terlampau sangat tinggi. Itu akhirnya yang membuat saya rata-rata kecewa dengan konten MCU di Fase 4 kemarin. Untuk itulah, memulai Fase 5 ini saya pengen ekspektasi sederhana aja. Gak mau ekspektasi semua film MCU bakalan gede, bakalan universe collapsing, atau bahas multiverse, atau embel-embel gede yang lainnya. Saya pengen balik ke basic aja. Apa yang saya suka dari film solo sebelumnya, saya pengen dapat di film solo selanjutnya. Teruntuk film Ant-Man, ya saya pengen dapat film good dari film Ant-Man. Pengen dapat rasa fun dan ceria dari dunianya, family dynamic yang sangat terasa, dan tentunya heartwarming. Saya expect film Ant-Man yang simple aja lah. Sayangnya ekspektasi ini salah juga buat Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Alih-alih filmnya dibuat simple dan fun, kali ini malah dibuat grand, gede, mewah, stack universe yang tinggi, dan embel-embel gede yang lainnya. Tentunya buat mengenalkan musuh besar Avenger yang lainnya, yaitu Kang. Quantumania ini kayak bukan film solo Iron Man, tapi kayak film solonya Kang. Rasanya, tone-nya beda banget dengan 2 film solo Iron Man yang lain, dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sebenarnya saya pribadi kasihan sih film solo Iron Man seperti selalu dikucilkan oleh MCU, entah sengaja atau tidak. Niat awalnya sih mungkin gak seperti itu ya, tapi keadaan selalu membuat film solo Iron Man seperti dikesampingkan. Film Iron Man yang pertama kena masalah karena Edgar Wright gak lanjut bikin filmnya. Itu akhirnya yang buat filmnya mendapat mixed reaction karena filmnya terasa seperti campuran beberapa visi aneh yang dijadikan satu film. Film Ant-Man yang kedua, Peyton Reed saya rasa udah lebih bebas bikin visi dia buat karakter Ant-Man dan udah mulai ketemu tone yang enak buat filmnya. Hanya saja ekspektasi kita emang ketinggian buat filmnya setelah kejadian yang tak terduga di Infinity War yang membuat kita ingin tahu kelanjutan cerita Avengers dan MCU. Semua itu disematkan ke film Ant-Man and the Wasp yang pada akhirnya membuat filmnya lagi-lagi mendapat mixed reaction. Dan di film ketiganya ini, Quantumania lagi-lagi menurut saya kena musibah. Filmnya harus mengenalkan Thanos level threat berikutnya buat MCU, yaitu Kang. Saya rasa Peyton Reed sudah punya visi buat nambah keanehan di film Ant-Man yang kali ini mengeksplor dunia kuantum. Cuma lagi-lagi ia dihadapkan dengan ekspektasi tinggi penonton yang mau mengenal Kang di universe ini. Hal itu yang akhirnya membuat dia kehilangan fokus karakter di film ini. Quantumania ini adalah puncak kecapean Peyton Reed buat karakter Ant-Man.
yang nggak tahu mau dikemanain karakter Ant-Man ini, yang nggak tahu mau gimana bagi-bagi pengembangan karakter di film ini, yang nggak tahu mau fokus ke karakter siapa, yang nggak tahu mau tone seperti apa buat film ini. Semua itu akhirnya menghasilkan film yang jelas-jelas kebingungan hingga akhir film. Tone yang saya rasa udah pas buat film solo Ant-Man di film kedua, tiba-tiba kok di film ketiga ini nggak kerasa sama sekali. Sebenarnya ditunjuknya satu penulis buat film ini awalnya bikin saya optimis filmnya akan konsisten gitu, karena emang di dua film sebelumnya filmnya ditulis oleh beberapa orang yang buat filmnya masih terasa campur aduk gitu. Ada jokes yang ngena, ada jokes yang cringe, tapi setidaknya masih ketemulah tone yang enaknya gitu. Sayangnya di Quantumania ini rasa fun dan lucu dari film solo Ant-Man beneran gak kerasa. Emang filmnya kerasa konsisten sepanjang film, tapi not in the good way buat saya. Simply karena filmnya emang banyak menghilangkan pondasi fun dan lucu dari film solo Ant-Man sebelumnya. Jujur saya baru ngalamin sih nonton film MCU yang audience rankingnya kerasa kosong. Gak ada momen yang bikin satu bioskop setidaknya ketawa gitu. Memang ada beberapa momen lucu di filmnya. Formula joke MCU-nya masih ada, tapi entah kenapa joke di film ini tuh gak kerasa nyampe ke penonton gitu. Padahal Ant-Man itu salah satu karakter paling lucu di MCU, tapi di film ini karakternya gak nyampe ke saya. Bagian terbaik dari film solo Ant-Man sebelumnya yaitu krunya Scott, Louis dan kawan-kawannya itu semuanya nggak ada di film ini. Jujur, saya sangat kecewa banget dengan yang satu ini. Iya sih, bisa aja aktor-aktornya sibuk gitu dan nggak bisa balik buat film solo ketiga ini. Atau penulis filmnya nggak bisa nulis jokes buat karakter-karakter ini. Tapi ya setidaknya dikasih tahu lah kemana karakter-karakter ini. Nggak ditinggalkan begitu aja gitu. Banyak yang mau nonton film Ant-Man ya karena karakter-karakter ini. Sayangnya hal itu beneran dihapuskan di film ini. Kita seperti disuruh lupain dua film Ant-Man yang sebelumnya. Kalian suka dengan campur aduknya tone di dua film sebelumnya? Kalian suka dengan family dynamic di dua film sebelumnya? Atau kalian suka dengan dunia yang fun, lucu di dua film sebelumnya? Lupakan itu semua. Sekali lagi, lupakan itu semua. Kali ini kita mau bikin film Ant-Man yang serius. Kali ini kita mau menjelajah dunia kuantum. Kali ini kita mau ngenalin Kang the Conqueror. Pandan lucu bisalah masukin dikit-dikit. Family dynamic, ya itulah nomor sekian. Buat karakter yang menangin hati penonton, itu juga nomor sekian lah. Yang penting sekarang, serius. Film serius. Sebenarnya saya salut sih MCU lagi-lagi berani mencoba sesuatu yang baru buat karakternya. Completely different direction. Captain America yang kurang dapet di film solo pertamanya, completely different direction di film kedua dan terbilang cukup sukses. Thor yang di dua film solo awalnya kurang dapet, lagi-lagi mencoba sesuatu yang baru di film solo ketiganya dan terbilang sukses juga. Tapi kali ini sayangnya itu nggak berhasil buat karakter Ant-Man. Karena di dua film sebelumnya, menurut saya karakternya sudah cukup baik menggrab penonton dengan dunia yang fun dan lucu di filmnya. Gak ada yang salah dengan tone di dua film sebelumnya. Saya pribadi dan penonton yang lain, saya rasa udah bisa menerima karakterisasi Scott Lang emang seperti ini. Tone dari film Ant-Man emang seperti ini. Fun dan lucu gitu. Itu yang akhirnya saya harapkan dari film solo Ant-Man. Itu yang menurut saya juga yang diharapkan oleh penonton yang lain. Sebuah kesalahan ketika semua hal yang telah dibangun di dua film solo awal dan disukai oleh penonton seketika diruntuhkan di Quantumania ini. Saya ngerti, mereka mau nyoba sesuatu yang baru. Iya, mereka mau ngenalin Kang, karakter yang harus dianggap serius gitu. Tapi menghilangkan sepenuhnya elemen yang penonton suka di dua film sebelumnya, bahkan gak nyoba sedikit pun buat masukin elemen yang ada di film-film sebelumnya, sebuah kesalahan yang sangat besar menurut saya. Ekspektasi pengen nonton film Ant-Man yang simple, fun, dan lucu gitu, beneran dihancurkan lewat Quantumania ini. Oke lah, Marvel mau menghadirkan sesuatu yang baru buat dunianya Ant-Man gitu. Tapi apakah dunia baru yang diciptakan itu bisa menarik kita, entah dari dunianya atau karakter-karakternya? Buat saya tidak juga. Dunia kuantum bagi saya tidak semenarik itu. Tingkat keanehan penghuninya emang kerasa Star Wars banget gitu ya. Banyak makhluk aneh di dunianya, banyak alien aneh di dunianya. Tapi dunianya itu sendiri nggak kerasa hidup menurut saya. Terlihat sangat restricted atau terbatas dengan set yang dipakai. Visualnya pun hanya sebatas oke aja menurut saya. Nggak buat saya terkesan atau wow gitu. Dan juga penjelasan dunianya tidak terlalu detail. Tentang gimana ada penghuninya di sini, tentang gimana keseharian mereka, dan sebagainya. Ya intinya nggak berhasil menghook saya lah secara setting tempat. Hal baru yang coba diterapkan juga adalah interaksi antar karakter baru. Sangat disayangkan aktor yang meranin Casey di Endgame malah di-recast di film ini. Padahal penampilan dia cukup berkesan buat saya pada saat itu. Catherine Newton sama sekali nggak jelek
di film ini. Tapi entah kenapa chemistry dia dengan Paul Rudd nggak berasa menurut saya. Hubungan ayah dan anaknya nggak kerasa nyambung satu sama lain. Memang bukan hal yang fair juga sih, karena di filmnya dijelaskan emang Casey ini lebih banyak ngabisin waktunya dengan Hope dan Dr. Hank. Jadi emang kerasa bener jarak hubungan ayah antara Casey dan Scott ini. Tapi saat mereka bersama, entah kenapa nggak connect hubungan saya dengan mereka. Sebuah potensi buat menambah beban karakternya Casey juga malah ditinggalkan begitu saja. Penyebab semua kejadian di film ini ya karena Casey yang ngirim sinyal ke dunia kuantum. Yang bikin mereka masuk ke dunia kuantum ya karena perbuatan Casey. Semua beban yang harusnya bisa dikembangkan dan dibayar oleh Casey malah ditinggalkan begitu saja. Sebuah missed opportunities menurut saya. Hope dan juga Dr. Hank yang menjadi mesin penggerak cerita di 2 film Ant-Man sebelumnya, karakter mereka cuma sebatas ada aja di film ini, tanpa sebegitu jelasnya diberikan porsi pengembangan yang lain. Karakter mereka ada buat nemenin Scott menjelajah dunia kuantum, plus mendukung dinamika hubungan yang baru antar karakter yang baru. Karakter barunya ya Kang dan Janet Van Dyne. Oke, pada awalnya saya suka banget sih opening film ini. Tanpa panjang lebar, kita dikasih tahu Kang versi yang mana yang ada di film ini. Janet yang sempat terjebak di dunia kuantum bertemu dengan Kang pada saat itu. Make sense, ada sejarah antara Janet dan Kang di dunia kuantum. Menarik, Michelle Pfeiffer yang memerankan Janet tampil oke menurut saya. Ia sukses menjadi mesin penggerak cerita di film ini. Pengungkapan rahasia-rahasia yang ia miliki selama terjebak di dunia kuantum juga di-reveal dengan fase yang cukup oke menurut saya. Banyak momen yang akhirnya membuat saya mengerti dan connect terhadap karakternya. Bagi saya jauh lebih mudah connect terhadap karakternya dibandingkan karakter pendukung yang lain. Hal ini karena karakternya didukung Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror, yang menurut saya sangat mencuri perhatian. I really like him. Penampilan awal dari Kang di series Loki yang misterius dipisahkan dengan penjelasan yang cukup jelas untuk Kang di versi film ini. Ya, Kang di Loki dan Kang di film ini ternyata dua karakter yang berbeda. Kang di Loki itu The One Who Remains, sedangkan Kang di Quantumania ini Kang the Conqueror. Bagi saya yang gak tahu menau tentang karakter ini suatu pencerahan yang cukup jelas buat karakternya. Saya yang cuma expect musuh Avengers berikutnya hanya satu big bad gitu, hanya satu musuh kayak satu Thanos. Kali ini Avengers akan berhadapan lebih dari satu big bad, bukan satu Kang, tapi banyak varian dari Kang. Saya sangat suka dengan hal ini, dan tentunya sangat menantikan hal ini kedepannya akan seperti apa. Memang sangat cocok dengan tema The Multiverse Saga yang diusung Marvel untuk fase ini. Untuk karakter Kang the Conqueror yang ada di film ini, saya pribadi juga sangat suka. Karakternya emang gak sepenuhnya di-reveal, gimana tentang masa lalu dan originnya cuma sedikit dijelaskan aja di film ini. Tapi porsi yang sedikit ini sudah bisa menarik perhatian saya. Karena saya pribadi suka banget dengan karakter yang kompleks, karakter yang isi kepalanya ruwet gitu, sangat mudah bagi saya untuk tertarik dengan karakter Kang the Conqueror. Apalagi didukung dengan penampilan Jonathan Majors yang top notch menurut saya. Karakternya terasa threatening hanya dengan tatapan dan kehadirannya saja. Tanpa kita tahu gimana power set dia, kita udah merasa Kang the Conqueror itu emang sosok villain yang menakutkan banget. Kudos buat Jonathan Majors, dan tentunya good luck kedepannya buat meranin versi Kang yang lain. Yap, spoiler alert, lewat post credit scene di film ini, akhirnya kita makin dibuat clear apa Avengers Level 10 berikutnya buat MCU, yaitu The Councils of Kang. Hanya satu varian Kang aja sudah cukup buat satu universe terpenjara atau hancur gitu. Gimana kalau kumpulan varian Kang punya tujuan yang sama? Well, kita nantikan di film Avengers Kang Dynasty. Pada akhirnya, sebagai sebuah pengenalan dan pencerahan buat karakter Kang, saya rasa Quantumania sukses melakukan hal itu. Tapi sebagai film solo Ant-Man, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ekspektasi hanya pengen yang simple dan dunia yang fun dari film Ant-Man, sayangnya tidak saya dapatkan dari Quantumania ini. Filmnya take different direction dan banyak melupakan hal serta kejadian yang saya suka dari film solo Ant-Man sebelumnya. Dinamika antar karakter lama tidak sekuat film sebelumnya, diganti dengan dinamika karakter baru yang oke sebenarnya. Hanya saja saya terlalu expect terhadap karakter yang lama. Pada akhirnya itu yang menghasilkan mixed reaction buat saya. I love Kang the Conqueror. I am excited for the future of MCU. Tapi film solo Ant-Man yang seharusnya bersinar, ya Ant-Man-nya, rasa Ant-Man-nya harusnya tetap ada di filmnya. Sayangnya itu nggak saya dapat dari Quantumania ini. Ant-Man and the Wasp Quantumania saya kasih nilai C.
Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade. Hatur nuhun.